menyampaikan terima kasih yang seterusnya pada penguasani sesampun berpartisipasi baik dalam pikiran, tenaga maupun harta sehingga pemakaman almarhum Ustadz Hasyruddin sampun yang beliau selesaikan dengan sebagus-bagusnya. Dan alhamdulillah bersyukuran dari Allah Subhanahu wa taala cuaca lesat mangkin niki sangat bersahabat bersama tiang pelungguh. Insyaallah tiang pelungguh tidak banyak terkena sinar matahari. Kalaupun terkena sinar matahari senja niki tidak begitu panas dan tiang pelungguh ada di bawah terop dan di bawah rindangnya pepohonan. Niki membuat tiang pelungguh semakin syahdu di dalam mengikuti prosesi pemakaman jenazah almarhum Ustadz Hasyruddin. Maka mudah-mudahan selaku persisat atas nama keluarga besar juga dari Persatuan Alumni Al-Halimi menyampaikan bela sungkawa yang setinggi-tingginya kepada semua keluarga yang tinggalkan oleh almarhum Ustadz Hasyruddin. Almarhum niki mungkin sudah memasuki usia 52 tahun. Berarti almarhum kelahiran 1972. Yang pertama kali tahu aran kerujuk niki adalah waktu almarhum kesunat lain. Ya yang tahu kerujuk waktu nikah yang kerujuk mulai mondok le Islahuddin tahun 1926. Dari Baut Paramin terakhir paku na begawi lain niki almarhum niki ke Jawa. Dia yang kenal pertama kali kan ke almarhum Tuan Guru Haji Zakaria masih pondok kantor lain. Kemudian arah anda niki sahabatnya adalah Ustadz Haji Sabuddin juga dengan Gutur Macan. Ustadz Sabuddin niki yang baik kedua Malik Lika di Pondok Kopi di Jakarta yang menulis menikah adiknya di pesawat pada meninggal dunia. Ustadz Sabuddin ini sahabat kalau angkat daripada almarhum Tuan Guru Haji Zakaria Manggala. Ia yang berdaya waktu sunat Ustadz Hasyruddin. Nah setelah pada tahun 1986 almarhum ini mulai mondok sampai tamat pada tahun 1991. Tamatan ke-6 daripada Aliyah Al-Najah almarhum Niki. Termasuk almarhum Niki adalah santri yang cerdas, istiqomah, juga banyak berperan di OSIS waktu nikah, belum jadi utama nih, tadi masih OSIS organisasi siswa. Jadi mulai almarhum Niki banyak juga berkiprah baik di pondok tempatnya berbeng sampai mengadakan safari Ramadan waktu dia keliling ke daerah-daerah yang sampun dikunjungi, terutama sekali daerah para santri. Nah kini almarhum telah berpulang ke rahmatullah. Dalam usia 52 tahun masih aktif sebagai seorang guru agama. Sejenak? Oh, Lagawareng ya. Terus 4 Lagawareng termasuk pemenang ya. Menang Barat Lagawareng. Jadi almarhum ini tercatat masih sebagai salah satu guru agama di SD 4 Lagawareng, Menang Barat, Kecamatan Tanjung. Kecamatan Pemenang ya, Kecamatan Pemenang. Itu adalah merupakan pengabdian almarhum. Sendek teman keangkat dari pegawai negeri lain, jika almarhum hendak mengabdi dari pasangan Tuan Guru Haji Hafizin lek Pondok Khusus Putra. Waktu nikah sampai mengantarkan beberapa daripada para santriwan, para alumni sampai tamat pada waktu nikah, mulai dari awalnya, dari awal Arab Pondok Khusus niki, Ustaz Haimar niki termasuk ya, Imam Ustaz Mujibur Rahman niki, Imam Pondok Khusus paling pertama, artinya paling pertama kali sebanyak 20 dengan waktu nikah. Nah, almarhum niki alhamdulillah kencatan Guru Hafizin Pak Guru Sibawayh
sangat-sangat aktif untuk membimbing dijajari si mondok ekolog khusus. Ini adalah merupakan pengabdian dari para almarhum terhadap Allah dan pengabdian terhadap masyarakat, pengabdian terhadap negara. Sebagai abdi negara lewat jalur yaitu pendidikan sebagai seorang guru agama di SD dan yang terakhir ini adalah di SD 4 Telaga Waring. Mudah-mudahan para rekan guru, bapak-bapak guru, ibu guru, tempat beliau mengajar, banyak yang hadir pada kesempatan nikah. Begitu juga para alumni, ada juga hadir niki para pimpinan Palahi dari ketuanya, sekretaris, bendahara dan sampai kepada para divisi banyak yang hadir. Maka kepada semua yang hadir, apabila pelulusannya sampun pernah mendengarkan sepatah dua patah kata yang melontar dari mulut almarhum, baik sengaja maupun disengaja, yang kira-kira menyebabkan perusahaan merasa tersakiti, tersinggung atau mungkin dirugikan atas nama segenap keluarga besar dari para almarhum, lunas barasan pelungusami anti kepada beliau-beliau maafan almarhum ya. Mudah-mudahan niki adalah pemaafan yang pelungguh kepada almarhum atas kaitannya dengan kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Adapun kesalahan dan dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzan yang pelungguh yakin akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kesabarannya menerima rahmat Allah taala berupa penyakit yang boleh dibilang sebagai sebab daripada jasad almarhum tak mampu mempertahankan keberadaan ruhnya sampai roh itu ditarik kembali oleh Allah lewat tangan-tangan para petugas yang dipimpin oleh Israel, sehingga almarhum meninggal dunia secara fisik jasmani, sementara ruhnya insya Allah akan dikumpulkan di Zamzam. Kenapa dia ngatur merak nikah? Dalam sebuah riwayat, sopok dengan memiliki jasa penitipan barang, dengan memiliki ia sangat soleh, ia sangat amanah, ia anti laris, selaku dengan isi lembar musafir menitip barangnya dengan soleh niki karena ia terkenal amanah, sehingga suatu waktu arak dengan soleh memiliki emas sekitar 4.500 dinar, menitip emasnya pemilik jasa titipan nikah. Sampai selesai wukuf di Padang Arafah, selesai ibadah haji, kembalilah ia tiba keluarga, nanti ada peta barang si titip niki, ternyata dengan salah si memiliki jasa titipan barang niki sampun meninggal dunia. Sementara selaku keluarga baik sebinian dia jarina semakona dia narang naik untuk tolok barang-barang nikah. Nah ya, antik pemilik barang niki datang tipak sokok dengan saleh. Di Mekah, antik terbadak lamun demilik tahu dan berdait dan terohnya coba pelinggih ke lalu tipak sumur Zamzam. Lamun memang betul almarhumnya dengan saleh, niscaya pastilah kena sambut panggilan dan kena jawab pertanyaan di sumur Zamzam. Maka pemilik barang niki sangat jati sini berharap untuk balik ke sumber Zamzam. Datanglah ia antiknya muka dan gua haram daripada dia niki. Ternyata di darat nimbal. Karena di darat nimbal sulap kembali. Kita ulama sekali berketuan perkara nikah. Ulama mengojaknya coba lalu sedek Yaman. Di Yaman arak suku di jurang sangat dalam. Aram jurangnya adalah jurang Hud. Kemudian di dalam jurangnya arah sumur yang diparanin sumur Hud. Sumur Hud. Ya pada kumpulan roh-roh dengan si jahat. Apakah ini maksudnya merupakan satu gerbang yang memasuki areal
suatu areal isi perkumpulan arwah dengan jahat. Mara hutan Zam-Zam adalah hutan gerbang daripada areal pada perkumpulan roh-roh dengan isi bagus. Namun yang kembali kepada ayat Al-Quran, maka Zam-Zam ini boleh jadi gerbang untuk memasuki Indian pada kumpulan roh-roh dengan si saleh. Kemudian sebaliknya, mungkin Firhut ini merupakan gerbang pada kumpulan roh-roh dengan jahat, si Teparanin, si Jin. Dan itu lalu terus dengan itu kita Firhut hanya gerak malik, maka langsung nimbal. Jadi tidak bengak, maka itu tahu dia. Padahal si Dani kan termasuk dengan soleh, pelaku kebagusan gawe dia, amanah dengan dengarak ngenseng sedikit-sedikit. Lagu maka itu tahu dia kumpulan kerja dengan jahat, roh dengan jahat. Nah yang tidak bercerita wayah ni ke, memang menurut pandangan player selaku yang niki itu memang kenyataannya yang amanah dinarak ngenteng sedikit-sedikit di depan batur. Dirarak yang sampaikan saya cuma yang sedikit berdaya kesalahan sikit. Arak sama tiang yang nina sikit ya fakir ya miskin. Lantaran fakir miskin ini tidak yang gemenang ya. Dia yang gemenang yang miskin ni. Dia yang semak ngaku ia jadi sama tiang. Akhirnya yang putuskan tali perkerabatan. Dan dia sama tiang sini miskin ni. Nah ni lah sini babang tiang. Ketolok semua sumur Firhut ni kalau tolok roh tiang. Berarti ni intinya Qadir Rahim adalah memutuskan tali perkerabatan. Berarti salah satu daripada penyebab yang tertunda untuk berkumpul kepada arwah para solihin Le'iliyin adalah salah satu penyebabnya adalah Qadir Rahim. Almarhum ini adalah selalu menghubungkan tali perkerabatan baik secara lidriki, lekrujuk maupun secara dikalisisir, karena almarhum ini kan papuknya Papu Abdul Manaf. Papu Abdul Manaf ini adalah adim daripada Papu Tuan Tiang Haji Aminah. Haji Aminah ini adalah dijadi semeton daripada Al-Makrullah Balut yang Tuan Guru Haji Abdul Halim. Berarti Ustaz Hasiruddin ini sempun yang kedua. Sempun kedua terbaik dengan Papu Nisara Abdul Manaf. Ialah si banyak berkembang biak lek rujuk niki makin jadi sebubuk setengah. Baik waktu masih sunat Ustaz Hasiruddin masih jarang berikan lek gubuk. Nah, sehingga makin niki sampai naran kampung muhajirin lantaran suatu nanti suatu bencana alam lain niki terik batu sebelah landok menyebabkan si Arab lek itu koko pada duit mengalami musibah dan terpindah ke breaking. Niki termasuk syarat cara Allah Ta'ala untuk nanti untuk mengurai kepadatan penduduk. Namun dia marak niki masih cilah doang selaku nak petang dekat lek timur niki. Timur kerjaan niki. Timur niki kan cara Allah Ta'ala suruh misalnya kepada desa itu waktu ni kan mungkin Pak Sukri yang kepada desa pada minah pada cepat dia mele. Bapak aku sudah putar ini lagu dengan sebab narak ini. Bencana alam ini maka terurailah kepada syarat ini. Lesun induk wah separanin. Jadi selaku oleh pegawai Allah Ta'ala dia berikan doang hikmah. Maka termasuk meninggal dunia almarhum Ustaz Hasiruddin Nikil. Lihat samping menjadi pelajaran lek yang Kongo. Di samping yang pelajaran lek yang Kongo terutama sekali para alumni baik senior maupun junior. Dan pada umumnya si hadir niki karena memang marak nikah lah itu pina tidak sila Allah Ta'ala kematian niki merupakan salah satu pelajaran harak nutib al-ma'zaini nafiqan wasamiqan al-nafiqu al-Quran wasamiqu al-ma'wah. Pelajaran ini kita bagi jadi dua. Harak si bertutur, harak si bisu. Si bertutur adalah Al-Quran, si bisu adalah kematian. Saya sih tahu menerjemahkan bahasa kematian ialah termasuk dengan cerdas, dengan jenius. Karena nanti, ya Allah,
memang guru niki selapu daun-daun hijau niki si bergoyang kesiup si angin, guru yang keluar guru niki selapu guru, walaupun ya yang kadang-kadang ngeritik niki napinya experience the best teacher niki, pengalaman itu adalah merupakan pilihan terbaik, guru yang terbaik, guru paling sabar. Cuma saya ngangkat jadi guru, Allah Ta'ala hakikatnya menggerak ia untuk nanti, untuk yang ia sebagai satu pengalaman ini terus keabadian si memori yang tunggu, sehingga pada waktu kadang-kadang yang perlu ingat menjadi suatu nostalgia yang menyedihkan. Sehingga dikilah suatu ulama mengatakan basong karang jadi guru deh, basong karang jadi guru deh, sampai terjadi segala duit. Ya, maka misalnya aku maran basong jadi guru. Bukankah basong ini adalah merupakan alam ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Ciptaan Allah no arah isi permanfaatan sebagai suatu ibrah, sebagai suatu pelajaran. Arah memang memanfaatkan dengan dimakan minum dagingnya, darahnya. Sedangkan basong mungkin yang keluar anggap dia haram, kecuali Imam Maliki menghalalkan basong. Lalu menjadikan napi si terjadi bagi basong niki, setiap gonggongannya, setiap lolongan anjing niki menggerakkan yang keluar untuk zikrullah. Dalam hati napi untung ketepian dari basong. Ketepian dari basong kapok tuang sedengar. Kemarangan ini lampak, kapok tuang nanti selesai. Dia beli acung ini pasiran mati, untung dari basong nanti lah dia pelajaran. Sehingga dengan demikian kehadiran yang perlu mungkin Ustaz Basiruddin memang secara fisik jasmani sampun berhenti untuk menjalankan kewajibannya sebagai guru sekolah dasar. Namun makin niki adalah ia memberikan pelajaran kepada tiang pelungguh tentang masalah kematian isi dari mau'izatun hasanah yang menyadarkan tiang pelungguh bahwa suatu waktu yang pelungguh pun akan mengalami yang namanya kematian niki. Lalu timbullah suatu pertanyaan, sudah siapkah Anda mati? Siap. Apa persiapan Anda? Inilah masalah. Persiapan Anda itu apa? Kalau mengandalkan diri siap, apa persiapannya? Sudah siap? Tahu alamat enggak? Kalau tahu alamat, kendaraan apa yang sudah disiapkan? Kalau sudah siap kendaraan, apa bekal yang disiapkan? Paling tidak persiapan kita kenal alamat tempat yang pelungguh akan tuju, kendaraan yang pelungguh pakai, kemudian salu yang pelungguh jauh, kemudian jalan yang pelungguh akan lalui. Ini yang pelungguh akan pulang hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah persiapan. Memang banyak orang bilang siap, tapi apa persiapannya bang? Inilah yang jadi masalah. Kemudian atas nama keluarga besar daripada almarhum Ustaz Basiruddin, bila almarhum niki menyisakan uang apa utang yang belum sempat dipermaklumkan, diinformasikan kepada sebini ane ataupun bijajarine atau kepada dengan peran ataupun sepotong jari kolorentan, maka perlu kami saya ingat silahkan diinformasikan secepatnya demi almarhum niki mulus perjalanannya menuju Mahkamah Qadirul Jalil tanpa ada halangan rintangan, tanpa ada jegalan dalam barzah nikah. Tetapi apabila perlu kami ingin meringankan beban daripada keluarga dan membebaskan almarhum daripada batu sandungan di alam barzah, agar almarhum niki kehidupan dalam barzah jauh lebih aman dan nyaman dibanding dengan hidup di dunia, maka perlu kami sedekahi almarhum. Dan apabila perlu kami sedekahi, insya Allah Allah akan berikan janji kepada perlu kami di dunia niki min haitsu la tahtasibun. Kemudian bagi keluarga yang tinggalkan, memang suatu almarhum sakit dalam waktu yang cukup lama, terparah sekali sebini aneh.
keluarga-keluarga rapat sampun menunjukkan kesabarannya merawat almarhum, mendampingi almarhum ulak ulek lalu di rumah sakit baik secara lek Tanjung atau secara ke Mataram. Telah dibuktikan kesabarannya sebagai salah satu bentuk ikhtiar dan kesalahan juga tidak ada yang sia-sia. Seringkan yang sampaikan bahwa era Allah Ta'ala akan menyambut kehadiran yang tunggu lalu langsung dikatakan oleh Allah, maka lemejamu aku lain waktu ku sakit belum dikaji sakit ya Allah nggak aku sakit lagu lu tetanggan kamu nu sakit lagu lewat jamu lewat siapan kuah ganjaran pelek lalu lagu gara-gara lek mahadir berarti indahku di pasilainan. Berarti apabila seorang suami sakit itulah merupakan suatu cara Allah Ta'ala untuk memperbanyak pahala daripada istrinya untuk merawat suaminya. Kemudian menikah bidadari untuk memberikan pahala besar. Begitu sebaliknya apabila istri yang sakit sesungguhnya pahala yang disiapkan sangat besar bagi suami yang merawatnya. Setiap kali dia melihat istrinya terbujur di atas ranjang kesakitan, setiap itu dianggap dia menjenguk istrinya, menjenguk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyiapkan begitu besar ganjaran buat orang-orang yang menjenguk keluarga dan tetangga yang sakit. Dan mudah-mudahan keluarga yang sabar, rebo dalam merawat almarhum niki sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Allah akan segera didapatkan. Kemudian selanjutnya apabila almarhum niki meninggal dunia berarti seolah-olah putus apa yang sudah disiapkan oleh Allah kepada keluarga untuk mendapatkan pahala dengan sebab sudah berakhir waktu Lugosami merawat almarhum. Namun disempurnakan semua pahala itu adalah dengan keridhaan menerima musibah yang berat ini dan sabar dalam menghadapi ujian berupa meninggalnya almarhum, lalu sempurnakan lagi dia dengan ikhlas menyerahkan almarhum kembali ke mahkamah Qadirul Jalil. Insya Allah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab akan menjadi satu kenyataan. Terakhir Kiai Lugosami sila kepada beliau menghadiahkan Al-Fatihah buat almarhum.